yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Engkau sendiri menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Sekiranya hidupku taat perintahmu, maka ku tak mendapat malu, seperti yang tertulis dalam perintahmu. Aku akan bersyukur padamu dengan hati jujur. Ku pegang hukum-Mu, jangan tinggalkanku. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Aku sangat menantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku, Dan ia mendengar teriakku, meminta tolong. aku sangat menantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku, dan ia mendengar teriakku, meminta tolong. Ia mengangkatku dari lubang kebinasaan. Dia mengangkatku dari lumpur rawa. Ia tempatkan kakiku di atas bukit batu, Menetapkan langkahku. Aku
kepada Tuhan. Aku sangat menantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku, dan Ia mendengar teriakku, meminta tolong. Bahagia orang yang menaruh kepercayaannya, Yang percaya pada Tuhan Allah, tak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, yang menyimpang kepada kebohongan. Aku sangat menantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku, dan Ia mendengar teriakku, meminta tolong. Banyak karya ajaib telah Kau lakukan kepada kami, tak ada yang sejajar dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, Tapi jumlahnya besar tak terhitung. Aku sangat menantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku, dan Ia mendengar teriakku, meminta tolong. Engkau tidak berkenan pada korban sembelihan, tapi Kau telah buka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidaklah Engkau tuntut dariku. Aku sangat menantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku, dan Ia mendengar teriakku, meminta tolong. lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam kitab tertulis tentang aku suka melakukan kehendak-Mu. Taurat
firman tentang keadilan. Di dalam cobaan yang besar, Bahkan tidak ku tahan bibirku, Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Aku sangat menantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku, dan Ia mendengar teriaku, meminta tolong. keadilan tidaklah ku sembunyikan di hatiku. Keselamatanmu aku bicarakan, Kasih dan kebenaranmu tak ku diamkan. kepada jemaah yang besar. Aku sangat menantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku, dan Ia mendengar teriaku, meminta tolong. Umat yang terkasih, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri, walau sampai hari ini kita belum bisa beribadah di gedung gereja, bukan berarti gereja sudah tutup, apalagi mati. Saat kita beribadah secara online sampai saat ini, itu bukti bahwa kasih setia Tuhan masih terus menyertai gerejanya. Maka jangan lelah untuk memuliakan namanya dan menyanyikan kasih setianya selama-lamanya. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, kita semua tentu sudah memahami bahwa gereja bukan sekedar gedungnya, bukan pula organisasinya, dan bukan juga lembaganya. Gereja adalah orangnya, yaitu kita semua yang mengaku percaya pada Yesus Kristus dan dipanggil keluar untuk menyebarkan kasih-Nya. Melalui tema bergereja dalam kasih dan relasi, kita diajak berefleksi dan memeriksa diri. Sudahkah pribadi kita sebagai gereja meneruskan kasih Kristus dan membangun relasi dengan keluarga, kerabat, sahabat, dan orang-orang yang ada di sekitar kita? Mari kita merenungkannya di dalam doa secara pribadi. Ya Allah yang Maha Kasih, melalui kematian dan kebangkitan-Mu, Engkau telah memanggil kami keluar dari maut, keluar dari kegelapan yang mencekam, untuk masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib. Namun kami sering mengabaikan panggilan-Mu untuk keluar dari kegelapan hidup. Kami seringkali teguh saat mempertahankan kehendak pribadi, tapi rapuh saat memperlakukan kasih Kristus. Kami begitu bergairah untuk berelasi secara pribadi dengan Tuhan, tetapi enggan membangun relasi dengan banyak orang. Kami bukannya membawa penghiburan bagi dunia, tapi malah mengaburkan pengharapan dan sukacita. Ya Allah, ampunilah kami, dan kiranya kehendak-Mu lah yang memandu kami, agar kami selalu dibarui untuk merayakan anugerah-Mu yang sempurna. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak sebenar dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, Allah telah memberikan kasih-Nya untuk memulihkan relasi dengan seluruh ciptaan.
1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10 berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, itu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus kau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Maka bersorak-soraklah hai seluruh dunia, dan muliakanlah namanya, karena kasih dan pengampunannya begitu ajaib bagi kita. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Hai bangsa-bangsa, puji Allah, kepadanya perdengarkan pujian. Ya tak biarkan kaki kami goyah, dan jiwa kami diselamatkannya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Sebab Kau telah menguji kami, telah murnikan kami bagai perak. Kau telah membawa kami dalam jaring, kenakan beban di pinggang kami. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Engkau telah biarkan orang melintasi atas kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tapi Engkau membebaskan kami. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Aku akan masuk rumahmu dengan membawa korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazar yang diucapkan mulutku. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Korban bakaran dari hewan akan ku persembahkan
Tuhan Allah, ku akan ceritakan kepadamu yang dilakukan Tuhan padaku. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masukkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Padanya aku telah berseru, dengan lidahku nyanyikan pujian. Andaikan ada niat jahat dalamku, tentulah Tuhan tak mau mendengar. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masukkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Sesungguhnya Allah telah mendengar, memperhatikan doa yang ku ucap. Terpuji Allah yang tak tolak doaku, yang tak menjauhkan kasih setia-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa. Kita berdoa. Minggu ini kembali kami berkumpul di hadirat-Mu dari tempat kediaman kami masing-masing. Kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kami rindu bersekutu bersama dengan umat Allah. Tapi kami mau bekerja sama dengan Engkau untuk menahan penyebaran virus COVID-19 ini. Karena itu tolong kami, ajar kepada kami, bagaimana agar kami tetap dapat mewujudkan kerinduan kami sebagai gereja Tuhan, menunjukkan belas kasih dan membangun persekutuan di tengah-tengah situasi di mana kami harus menjaga jarak satu sama lain. Mari Roh Kudus, pimpinlah kami dan beri hikmat kepada kami. Sebab di dalam Yesus Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Mari bersama kita membaca Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 21. Tuhan Yesus berkata kepada para murid, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku,
ia dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Saudara, bacaan kita Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21 itu didahului di ayat pertama dengan sebuah firman dari Tuhan Yesus yang merupakan satu perintah, yaitu janganlah gelisah hatimu. Tapi saudara, pernyataan Tuhan supaya para murid itu tidak gelisah sepertinya tidak berdampak. Kenapa? Sebab situasi politik yang mereka hadapi itu benar-benar membuat mereka tidak berdaya. Mereka seperti anak yatim piatu yang tidak mempunyai perlindungan, yang tidak mempunyai kekuatan. Jangankan untuk membela diri, untuk melindungi dirinya pun tidak bisa. Karena itu dalam ayat 15, dalam ayat yang ke-16, Tuhan Yesus bukan sekedar memberi perintah jangan gelisah, tetapi dia juga memberikan sebuah janji. Kata Tuhan, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Umat yang dikasih oleh Tuhan, penolong yang lain, roh kebenaran, seringkali ditafsir, dimengerti sebagai advokat, sebagai pembela, sebab kata Yunaninya dari parakletos. Seolah-olah hanya punya satu dimensi, yaitu adanya sebuah relasi di sebuah ruang persidangan di mana umat, di mana para murid ditolong dalam sebuah relasi yang formal, yang legal. Tetapi David Luce, Presiden Luther Seminari, mengatakan parakletos atau roh kebenaran itu sebetulnya bukan saja dimengerti sebagai pembela dalam sebuah persidangan yang legal, tetapi juga bisa dimengerti sebagai penolong yang akrab. Penolong yang menghadirkan diri dalam relasi yang pribadi, yang sifatnya bukan sekedar legal formal, tetapi juga pertemanan. Hadir dalam sebuah relasi yang intim, yang karib, yang memberikan diri bukan saja pada jam-jam tertentu, konsultasi hukum, konsultasi untuk menghadapi persidangan, tetapi penolong yang lain menurut Tuhan Yesus ini adalah penolong yang mau hadir sebagai teman terus-menerus. Bahkan di sini dikatakan, Dia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 17. Karena itu saudara-saudara, pneumatologi Injil Yohanes ini sebetulnya memberi dampak yang sangat besar. Memberi sebuah cara pandang baru, memberi perspektif yang membentuk kehadiran murid di tengah-tengah dunia. Injil Yohanes menceritakan bahwa aktivitas Roh Kudus ini akhirnya membentuk bagaimana para murid seharusnya membangun komunitas. Di sini saya mengingat tulisan Caroline Lewis dalam bukunya, yaitu John Fortress Biblical Preaching Commentaries. Lewis mengatakan bahwa dengan diberikannya roh penolong kepada para murid itu bukan saja menerima pertolongan Allah. Para murid bukan saja mendapat teman yang baru dalam roh kebenaran itu. Para murid bukan saja menjadi berdaya, dibela, tetapi menurut Lewis,
di sana ada sebuah panggilan besar bahwa para murid itu harus membangun sebuah komunitas yang oleh Lewis disebut sebagai komunitas paraklete. Apa itu komunitas paraklete? Atau sebetulnya David Lewis mengatakan para murid harus membangun komunitas roh. Umat yang dikasih oleh Tuhan, komunitas roh atau komunitas paraklete itu komunitas yang seperti apa? Komunitas yang di dalamnya memiliki dan mengembangkan sebuah sikap dan karya yang dimiliki oleh Tuhan. Karena itu menjadi penting sekali apa yang disebut dalam ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku. Jadi saudara-saudara, saya agak terkejut juga ya mendapat bacaan dan mendapat pemahaman dari Lewis maupun dari Lewis yang rasanya sangat relevan dan berbunyi sekali dengan situasi kita sekarang. Gereja, seperti yang disebut dalam kata pembukaan di depan, saya dan saudara-saudara, orang-orang percaya, inilah waktu yang tepat bagi kita untuk membangun sebuah komunitas paraklete itu. Inilah waktu yang tepat bagi kita untuk menunjukkan karya roh, karya penolong dalam kehidupan kita bersama. Ketika kita mendengar kabar bahwa seorang ayah yang menjadi tulang punggung keluarga tiba-tiba kehilangan pekerjaannya tanpa sepeser pun pesangon yang dia terima. Apakah gereja, apakah saya dan saudara-saudara sebagai gereja menjadi penolong bagi keluarga yang kebingungan bagaimana mereka melanjutkan hidup? Komunitas paraklete ini menjadi penting dan sangat mendesak untuk diwujudkan. Relasi gereja tidak lagi melulu dalam relasi kekuasaan. Tidak boleh menjadi relasi kekuasaan, tetapi harus menjadi sebuah relasi yang menghadirkan diri sebagai kawan yang terus-menerus, seperti roh kebenaran yang terus menyertai, bahkan tinggal di dalam kamu. Umat yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, saya dan saudara-saudara benar-benar diajak untuk memeriksa apakah saya, apakah gereja kita sudah membangun sebuah komunitas paraklete itu, sebuah komunitas roh. Apakah setiap orang yang kita jumpai yang gereja ada di sekitarnya bisa mengatakan bahwa saya mendapat pertolongan Tuhan melalui kamu. Saya mendapat pertolongan Tuhan melalui gereja. Adakah gereja sudah menjadi komunitas paraklete, menjadi komunitas yang menghadirkan pertolongan? Lalu baik Lewis maupun Luz mengatakan bahwa dengan diberikannya roh kebenaran, dengan diberikannya roh yang mengajar, yang mendampingi, yang menyertai, bahkan yang tinggal sebagai penolong bagi para murid, di sana juga ada sebuah panggilan yang disampaikan, di mana para murid didesak untuk membangun sebuah kepemimpinan yang oleh Lewis disebut juga sebagai kepemimpinan paraklete. Kepemimpinan yang memberdayakan, kepemimpinan yang mendorong, kepemimpinan yang melihat kesempatan-kesempatan membuat kreatif yang membangunkan cinta kasih. Jadi, bukan kepemimpinan yang hanya melihat ruang-ruang dan kesempatan-kesempatan untuk diambil, tetapi
justru di saat inilah ketika roh itu diberikan, bagaimana gereja, bagaimana saya dan saudara-saudara sebagai orang-orang beriman yang sudah diberdayakan oleh Allah, yang sudah dimampukan, yang sudah diangkat oleh Allah. Apakah kita juga sudah mengangkat mereka yang sekarang tergeletak? Inilah waktunya bagi saya dan saudara-saudara untuk menunjukkan bahwa mereka yang sekarang sedang sendiri, kehilangan orang-orang yang dicintai, mereka dipeluk oleh doa-doa kita. Mereka disapa oleh perhatian kita yang akan menghangatkan mereka. Sebuah kepemimpinan Paraklete itu sebuah kepemimpinan yang menembus batas, yang egaliter, di mana saya dan saudara-saudara diajak untuk justru menjadi pemimpin, tidak dihanyutkan oleh situasi, tidak tenggelam dalam kepanikan, tetapi kita berhasil muncul dari laut kepanikan itu. Tidak membiarkan diri diombang-ambing, tetapi kita bisa menjadi sauh yang kuat. Saya dan saudara-saudara, inilah waktunya bagi kita, bagi gereja, bagi orang-orang percaya. Bangunlah. Jadilah pemimpin yang menyemangati, yang menghibur, bahkan yang memberdayakan. Memungkinkan orang-orang yang tergeletak untuk bisa paling tidak duduk dulu. Inilah waktunya bagi saya dan saudara-saudara untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Sebab itu menjadi tanda apakah kita mengasihi Allah. Dan dikatakan di sini dalam ayat yang ke-17, Roh penolong itu akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, sebetulnya pekerjaan-pekerjaan Kristus yang ada dalam diri kita, yang menjadi bagian dari pekerjaan kita, itu menjadi tanda roh kebenaran itu ada pada kita. Jadi sebaliknya, kalau kita menjadi orang yang tenggelam dalam putus asa, panik, tidak mau menolong, menarik diri, menjauh sedemikian rupa, mencari aman dan nyaman sendiri, harus hati-hati kita. Sebab bisa jadi penolong itu tidak tinggal dalam diri kita. Paraklete itu tidak ada dalam diri kita. Sebab kalau dia ada, maka kita bersedia menjadi bagian dari derita orang lain. Sebab kalau roh Allah itu ada pada kita, kalau penolong itu tinggal dalam diri kita, maka sebetulnya kita akan bisa bangkit, bahkan membangkitkan orang lain dari keterpurukannya. Amin. Sambil berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur sebab kami tidak ditinggal sebagai yatim piatu yang tanpa pertolongan, tanpa pembelaan. Kami bersyukur sebab penolong, roh kebenaran itu berkenan untuk menyertai kami, bahkan diam dalam diri kami. Karena itu biarlah kami bukan saja menerima dan membiarkan roh itu bekerja dalam diri kami dan untuk kami, tetapi biarlah kami juga membuka diri untuk dipakai oleh roh, mendatangkan pertolongan kepada banyak orang yang kami jumpai. Biarlah kami dapat membangun sebuah relasi kasih, membangun komunitas para klete yang mau menopang mereka yang tengah lemah, yang menyemangati mereka yang lelah, yang menghibur mereka yang berduka karena kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan orang-orang yang mereka cintai oleh wabah ini. Tolong kami agar kami juga mau dipakai oleh roh kebenaran untuk bangkit menjadi pemimpin bagi diri, bangun dari jatuh kami, bahkan juga memimpin yang lain untuk bisa bangun, bangkit, dan kembali berkarya dari keterpurukan. Tolonglah kami. Hari ini kami juga mau memohon kepadamu, biarlah roh Allah berkenan untuk memampukan para pimpinan bangsa-bangsa di dunia ini untuk dengan serius mengatasi pandemi ini, agar serentak di berbagai tempat penyebaran virus ini dapat dihentikan. Kami mohon ya Allah khususnya untuk bangsa kami, segala upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, agar ini dapat mewujud dengan baik, didukung oleh rakyat yang mau bersabar dan mematuhi seluruh protokol yang sudah dibuat oleh pemerintah. Khususnya menjelang hari raya, mampukan rakyat Indonesia menahan diri agar benar-benar physical distancing ini dapat dijalankan dan penyebaran virus ini dapat dihentikan. Ya Allah, kami mau berdoa untuk segala upaya yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan, khususnya oleh GKI, untuk menolong mereka yang terdampak, untuk menolong para medis, untuk menolong berbagai elemen masyarakat, agar melalui mereka semua, pertolongan-pertolongan yang diberikan ini menjadi sebuah berkat yang baik, di mana semua orang dapat merasakan kehadiran Allah melalui gereja Tuhan. Kami juga mau mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka yang terdampak, terinfeksi virus, dan harus menjalani isolasi. Kiranya Allah hadir, menguatkan, meneguhkan, memberikan ketabahan dan semangat, agar mereka mempunyai harapan di dalam Kristus. Kami mau berdoa untuk keluarga, kiranya Engkau juga memberikan ketabahan hati. Kami mau berdoa untuk masyarakat di sekitar, agar boleh dengan ramah menolong dan berpikir untuk menyediakan pertolongan, bantuan yang dapat diberikan kepada keluarga yang terdampak. Kami memohon ya Allah, berkati juga keluarga-keluarga kami. Biarlah di dalam Kristus kami boleh selamat dan aman.
hingga semua ini nanti berakhir. Inilah seluruh syafaat kami. Kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengan penuh kegembiraan, marilah kita mensyukuri kasih Allah dengan meneruskan berkat yang telah kita terima untuk pelayanan kasih bagi sesama kita. Dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-12 menyatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan atau mentransfer ke jemaat atau gereja saudara masing-masing. Bisa juga dengan memasukkan ke amplop dan menyerahkan ketika kebaktian di gedung gereja diadakan seperti semula. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena kemuliaan Allah kita pancarkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena hidupku di dalam kasih mesra. Haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena berita Injil kita masyurkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber segala karunia, kami bersyukur untuk segala berkat yang Kau curahkan kepada kami. Kiranya kasih yang diteladankan Yesus Kristus mendorong kami untuk menaikkan syukur dengan cara meneruskan kasih yang kami terima. Dan Roh Kudus sajalah yang memampukan gerejanya mengelola segala bentuk persembahan ini, guna membangun dan memulihkan relasi di dalam dunia ini. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita teruskan kasih Kristus untuk membangun dan memulihkan relasi, menghadirkan penghiburan bagi setiap orang, menghadapi masa depan yang tidak menentu arahnya, supaya gereja selalu menjadi suluh dan terang bagi dunia. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan di
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah yang mengasihimu, terus menyertai dan memberkatimu. Kasih-Nya selalu mengobarkan penghiburan bagimu. Terang-Nya selalu memandu jalan hidupmu. Dan tuntunan-Nya selalu menopangmu agar tidak jatuh. Dan segala berkat dan anugerah-Nya memampukanmu untuk tetap menjadi suluh dunia, menyebarkan kasih dan memulihkan relasi dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.